Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Mas Isnur, apa tanggapan atas pernyataan Kapus Penkum? Itu yang harus terjadi. Penegakan hukum harusnya lurus saja. Dibuktikan oleh proses penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dan semua bisa diuji apakah penyidikannya sah, penyidikan tidak sah, penggeledahannya sah dan tidak sah itu diuji di pengadilan. Jadi sebenarnya gini, seringkali kita tuh melakukan penegakan hukum dengan ala bombastis. Konferensi pers saat penyidikan gitu ya, nunjukin banyak hal di belakangnya tapi melempem di pengadilan. Pembuktian perkara itu di pengadilan sepenuhnya. Apakah yang Anda sidik, Anda tuntut benar? Maka kita sebenarnya menunggu ini gitu. Jadi justru proses ini menjadi pertanyaan besar adalah ini akan menggelinding kemana? Kalau dia berhenti di tengah jalan, tiba-tiba tidak lanjut di tengah jalan, menjadi aneh buat kita. Jangan kan ngomongin pengadilan, sampai sekarang tersangkanya belum ada, Pak Said. Apa yang Anda baca dari pernyataan Kapus Penkum tadi? Kalau saya lihat begini, ini campur tangan antara metode OTT dengan proses hukum normal. Ini kan kayak OTT kan nih, operasi tangkap tangan kan. Padahal sebenarnya penggeledahan kan, bukan OTT loh ini, penggeledahan. Nah, karena tersangkanya enggak, kalau OTT enggak masalah karena ditangkap dengan orangnya kan. Ya, ini ada subjeknya siapa? Ada subjeknya siapa, OTT-nya. Ini kan OTT-nya emas dan uang. Jadi bukan Barbuk duluan, baru TSK-nya belum di-expose. Ini menurut saya, tapi saya yakin Pak Presiden mengikuti detik demi detik ini. Detik demi detik proses ini. Tapi kalau ini lambat, maka saya katakan kembali lagi persepsi yang muncul. Bahwa ini adalah persaingan antara dua lembaga penegak hukum. Dan ini Mas ini sangat berbahaya ke bawah. Sangat berbahaya. Beginilah. Anggaplah banyak kasus di daerah itu pasti mandek semua untuk 2 hari ini karena pasti polisi juga sungkan ketemu jaksa juga kurang ajar ya bosku kau tangkap gitu kan kira-kira begitu. Nah ini sangat bahaya loh. Nah menurut saya Pak Presiden berenunglah segera, ini kesempatan membenahi lembaga hukum yang Bapak belum sentuh sudah 2 tahun memimpin. Dan sementara program Bapak yang utama adalah hukum, yaitu tentang penertiban oligarki, tentang korupsi, kan itu yang program utama beliau. Benar. Tapi lembaga hukum tidak dibenahi. Jadi di seluruh negara yang proses transformasi anti korupsinya berhasil, yang pertama kali dibenahi itu lembaga hukum. Sebenarnya kita sudah on the track dulu ketika membuat KPK. KPK itu kan dibentuk karena keterkuncian penegakan hukum antar 3 lembaga ini, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dia terobos sana sini harusnya. Sayangnya kan KPK dilemahkan kemudian gitu loh, karena tidak suka gitu. Jadi harusnya sebenarnya Prabowo membenahi KPK juga. Jangan lupa KPK harusnya dikembalikan seperti dulu, kuat lagi, independen lagi, dan tugas utama KPK adalah membersihkan 3 lembaga ini harusnya. Dan tapi kan bicara soal kasus ini, ibaratnya starting line itu sudah dibuka, sudah ada bendera start yang diacungkan, artinya ini sudah berjalan prosesnya. Sementara tadi di lapangan hari ini, yang Pak Said Didu bilang pasti nggak enak suasananya. Benar. Antar lembaga penegak hukum. So apa yang harus dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Bagi saya pertama, Prabowo harus segera mengumpulkan semua dan memahami masalahnya. Kalau emang indikasi kuat ada pejabat misalnya yang dia diduga korupsi, copot jabatannya agar dia tidak mengganggu independensi penyidikan. Golden time itu sebenarnya kapan sih harusnya? 1-2 hari, 1-2 hari harusnya. Jangan sampai lambat. Yang kedua, ini ada keterkuncian. Misalnya kepolisian melakukan penyidikan, lanjut ke kejaksaan penuntutannya, pemeriksaan berkasnya, konsultasi dan lain-lainnya. Ini gimana secara psikologi? Kan menjadi apakah mau diproses oleh kejaksaan? Menjadi aneh ini. Makanya kan tadi seolah-olah orang kejaksaan bilang, ya bahwa kami akan cek perkaranya, pengadilannya benar apa enggak. Terus kalau jaksa penelitinya bilang
penggeledahan nggak sah, balikin semua berkas, mau apa penyidik? Mau apa? Nah ini menjadi bagi saya masalah. Prabowo harus menyelesaikan. Jangan sampai kemudian penyidikan ini juga kemudian menjadi runtuh di tengah jalan. Kalau nggak dibawa sampai pengadilan. Bagaimana bawa sampai pengadilan? Pembuktian di pengadilan. Sehingga terdakwa pun nanti bisa membela diri dengan maksimal di ruang sidang misalnya. P21 aja belum tentu Pak Said. Kalau misalnya dibawa ke kejaksaan kan nggak mungkin juga Ya. timnya Jampitsus misalnya untuk menelusuri lebih dalam. Ya ini saya bilang, ini menurut saya apa ya, ketergesa-gesaan atau mungkin juga ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya Dalam kondisi adalah bahwa in the worst presiden- case kita masih Nggak. bicara soal hikmah, apa itu hikmah? Dia presiden harus menyadari bahwa memang betapa amburadulnya lembaga hukum. Sehingga membangunkan presiden, ternyata memang sudah saatnya aku benahi. Siapa tahu itu Iya, hikmah. kan kemarin Karena kan kalau semua- enggak, Lembaga kemarin- atau aparatur penegak hukum? Kemarin ada kesempatan untuk reformasi kepolisian, tapi presiden juga tidak memanfaatkan secara maksimal. Tiba-tiba undang-undang kepolisian berubah begitu cepat. Yang kedua, Mahkamah Agung dikasih gaji hakim sangat tinggi sekarang. Tapi reformasi kelembagaannya bagaimana? Yang harus direformasi itu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukumnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Dan bukan hanya satu lembaga, semuanya. Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Ya. Di MA misalnya, bagaimana berulang kali sekretaris MA, yang terakhir Hasan Hasbi korupsi, Hakim Agungnya Gazalba, paniteranya Zarov Rikor, korupsi juga, di level-level yang tinggi. Jadi harusnya Presiden dan Istana mengetahui betapa reformasi selama ini di kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung belum berjalan secara maksimal. Harus dikocok ulang secara maksimal. Nah, kalau di kasus ini misalnya, kalau mau memang buka-bukaan ini adalah murni penegakan hukum, harapannya demikian, bukan persaingan antar lembaga, apa yang harusnya kita lihat dalam waktu dekat ini Pak Said? Saya sih berharap, karena begini ya, ini kan kasus-kasus lain yang besar juga banyak. Gitu kan, kasus lain yang jangan sampai seakan-akan selesainya kasus ini masalah hukum selesai. Ini, nah karena sebeginilah, ini kasus ini kita nggak tahu kasusnya apa sampai sekarang. Dan siapa di level mana yang Saya kena kemarin kan bikin tulisan Twitter menyatakan kalau memeriksa tentang DMO batubara. 5 triliun itu kekecilan. Kenapa terlalu kecil? Padahal kayak jumlahnya T itu kan besar sekali ya Pak. Begini, DMO batubara tuh sekarang hari ini 2026 tuh mungkin sekitar selisih harga antara uang beredar, selisih harga antara harga pasar dengan harga yang harus diberikan PLN itu sekitar 250 triliun selisihnya. Itu selisihnya. Selisih. Artinya 5T hanya sepersekian 1%. Iya. Jadi kalau hanya itu ketemuannya, saya yakin yang main lebih banyak. Yang main lebih banyak. Nah, itu orang kaget semua, loh saya perancang kebijakan itu dulu yang saya tidak pernah setuju namanya DMO dengan selisih harga. Karena saya katakan, saya dulu di BUMN sudah melarang, di SDM saya larang. Karena ini malaikat pun melihat bisa jadi setan. Jadi dia korupsi secara sistemik sejak awal direncanakan. Gitu Direncanakan dan selalu begitu. Nah, sama dengan subsidi BBM masa itu. Nah, ini 250 triliun selisih harga. Bagaimana cara mainnya? Adalah satu, saya hidup punya tambang batu bara. Ya, kan saya harus menjual murah. Sekarang kan $140. Saya harus menjual $70 per ton. 30% yang harus saya jual. Bagi saya, kalau saya bisa tidak menyetor ke sana, saya dapat dong Iya. Cuan 100%. Nah, gimana caranya? Maka cara saya satu, main dokumen, mungkin saya hanya nyetor 100 padahal 1.000, atau kalorinya saya tuh naikkan, kalori 3.000 saya bilang 5.000. Oke. Maka saya dapat uang. Jadi permainan, nah inilah menurut saya, inilah kenapa saya tuh agak gregetan karena Ini siapa yang membuat kebijakan ini? ya biasanya SDM. Nah, SDM ini saya dulu pernah di SDM. Jadi saya paham bagaimana mereka bermain. RKAB dimainkan, apa dimainkan. Ini dimainkan, itulah yang tersiksa. Oke. Pemain-pemain ini main 250 triliun rupiah Iya. yang uang bisa beredar kemana-mana. Nah, inilah- di batubara. Jadi Singkat saja, jadi siapa yang harusnya terjaring dalam kasus ini? harusnya kemudian kalau berdasarkan informasi Mas Didu, maka dugaan korupsi terkait blackout listrik ini harus sampai menyentuh lebih tinggi lagi.
bukan hanya satu level, tapi misalnya menteri mana yang buat kebijakan. Karena ternyata korupsinya sistemik, dibuat sejak awal. Seolah-olah dia legal, tapi kemudian dia melahirkan korupsi yang dilegalkan. Kira-kira gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya publik. Kita mengalami pemadaman listrik blackout parah di Indonesia gitu. Di negara yang batu baranya kaya, dieksploitasi habis-habisan, tapi wilayahnya mati listrik gitu. Oke, dan mampukah akan ada tersangka dalam waktu dekat sampai tuntas atau hanya sebagai dramaturgi di awal yang panas sampai hari ini? Kita akan sama-sama awasi. Terima kasih Pak Said Didu. Terima kasih banyak. Terima kasih Friska sudah hadir di program Rosi. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Terima kasih.